Semangat pagi. Wah, masih kencang. Tandanya masih semangat ya di hari pertama IPS. Oke, sebelum ke materi atau bahasan, Bapak ingin perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama Bapak Cepi Supriyadi. Bapak di sini sebagai wakil kepala sekolah bidang kurikulum. Jadi yang berhubungan nanti dengan pembelajaran kalian selama di Genus akan berhubungan dengan Bapak ya, tentang pembelajaran. Oke, Bapak ingin perkenalan terlebih dahulu, sedikit terlebih dahulu. Dari 100 berapa? 190 siswa, Bapak ingin tahu. Kita coba-coba tes ombak aja dulu. Siapa namanya? Yudi. Kenapa masuk ke SMKG? Pertanyaan dasar loh ini. Oke, kita cek lagi, tes lagi. Siapa namanya? Kenapa masuk ke SMK Genus? Karena ingin aja, belum menjelaskan. Nah, ini nih yang tadi semangat ketika apel. Siapa namanya? Loh, kenapa masuk ke SMKG? Karena saya ingin belajar di bidang kejuruan. Karena ingin belajar bidang kejuruan. Ya, ini perlu dipahami untuk kalian ketika awal masuk. Ketika kalian masuk ke SMK Genus, yang paling pertama kalian tahu diri kalian terlebih dahulu, tahu diri sendiri terlebih dahulu, ya. Jangan asal masuk aja ke sekolah tanpa kalian tahu apa sih diri kita, siapa kita, dan ingin seperti apa. Kita cek lagi, kita coba cek lagi. Jauh-jauh ke perempuan ya, di sini aja nih. Siapa namanya? Rizky. Rizky cita-citanya apa? Oke, mantap. Cita-citanya. Waduh, nih belah kita sama nih. Boleh mandiri? Boleh. Siapa namanya? Andrea. Masa dari sekolah mana? SMP 3. Cita-citanya apa? Pilot. Cita-citanya pilot, keren ya. Sekarang masuk di jurusan apa? Teknik permesinan. Teknik permesinan, nyambung nggak? Ada kaitannya nggak? Oke, ya. Itu hal pertama yang perlu kalian ketahui ketika kalian masuk sekolah, masuk SMA atau SMK, kalian tahu nanti kalian akan menjadi apa, nanti kalian akan seperti apa, akan kerja apa. Jangan ketika awal masuk kalian nggak tahu nih. Ketika nanti masuk jurusan TKMO, TBSM, TP atau akuntansi, tetapi kalian nggak tahu nantinya akan seperti apa. Oke, Bapak perkenalkan terlebih dahulu. Di SMK Genus ini ada 4 jurusan. Yang pertama ada jurusan teknik pemesinan. Yang kedua jurusan TKMO, teknik kendaraan ringan otomotif. Yang ketiga teknik bisnis sepeda motor. Dan yang keempat ada akuntansi keuangan berbagai. Dari keempat jurusan ini masing-masing punya keunggulan. Contohnya di teknik pemesinan, berarti nanti kalian harus belajar menggali ilmu tentang mesin, baik itu mesin
yang standar biasa atau mesin kelas industri. Mulai contohnya pengelasan, mesin CNC, bumbut. Mesin-mesin yang ada di luar itu harus dipelajari di teknik pemesinan. Ada gak mapa luarnya yang dipelajari di teknik mesin? Ada. Contohnya robotik. Ya, di teknik mesin kita sudah mulai ke robotik, metrologi. Banyak sekali. Di TKRO, teknik kendaraan ringan otomotif, apa yang nanti akan kalian pelajari? Di TKRO nanti kalian akan mencoba menggali mengenai kendaraan ringan otomotif atau berhubungan dengan mana yang ambil jurusan atau 1 atau 2? Yang udah ambil jurusan atau 1 atau 2? Ada gak? Mana? Ada yang bisa jawab nantinya akan mempelajari apa? Kamu jurusan apa? Otomotif 2. Otomotif 2 itu lebih ke mana? Lebih ke motor. Berarti Yang dipelajarinya nanti tentang mesin motor, bagaimana bisnis sepeda motor, bagaimana bongkar pasang sepeda motor, memperbaiki sepeda motor, itu ada di Oto 2 nanti ya, di kelas 11-nya. Kalau di TKRO atau Oto 1, siapa yang Oto 1? Sudah ada yang memilih di otomotif 1? Itu berhubungan dengan mobil, bagaimana nanti mobil itu ya, bongkar pasang mobil, maintenance mobil. Kemudian sekarang mobilnya udah mobil listrik. Itu nanti kalian yang akan mempelajari di bidang tersebut. Kalau di akuntansi keuangan lembaga berarti berhubungannya dengan uang. Yang berhubungan dengan uang itu akan dipelajari oleh jurusan akuntansi. Dan dari masing-masing jurusan itu punya prospek pekerjaan yang berbeda-beda tergantung kompetensinya. Oke, Bapak sedikit memperkenalkan apa itu kurikulum ya. Kurikulum yang kita adopsi atau kita jalankan di SMK Genus. SMK Genus sekarang mengadopsi kurikulum merdeka atau kurikulum nasional. Ada yang di SMP-nya menggunakan kurikulum merdeka? Atau masih kutilas? Nanti juga diarahin sama Pak. Ada yang masih kutilas? Ya, di SMK Genus ini sudah terbaru kurikulum merdeka. Seperti apa perbedaannya di kurikulum merdeka? Kurikulum merdeka itu ada perbedaannya dengan kutilas, yaitu nanti di pembelajarannya ada yang dinamakan proyek P5. Setiap 3 bulan atau di akhir semester itu ada proyek P5. Contohnya proyeknya seperti apa? Misalkan proyeknya itu gaya hidup berkelanjutan. Bagaimana kalian menanam tanaman dari nol sampai berbuah, sampai berbunga. Itu dari mulai menanamnya sampai merawatnya, menyiram setiap hari sampai nanti jadi buah. Itu proyek, contoh proyek P5. Ada lagi proyek P5, contohnya yang lain ada. Misalkan di kearifan lokal, kalian menganalisis di lingkungan kita itu kearifan lokalnya seperti apa. Contohnya ada pencaksilat Jaipongan, kemudian ada kaulinan Sunda yang sudah kita lupakan. Kalau dulu itu kaulinan Sunda itu banyak ya, kalau sekarang udah terlupakan. Itu di kearifan lokal. Dan biasanya di akhir proyek itu suka ada pentas dihasilkan, pentas yang dihasilkan di akhir proyek tersebut. Nah, di kurikulum merdeka selain kalian pembelajaran di kelas, selain pembelajaran di laboratorium, kalian juga nanti harus melaksanakan proyek P5. Baik itu kepekerjaan, baik itu tema yang lain, tergantung nanti Bapak Ibu gurunya memilihkan temanya apa untuk kalian. Dan ketika proyek biasanya bergabung lagi. Kalau sehari-harinya kalian di kelas masing-masing, ini jurusan ini kelasnya di sini, kelasnya di sini. Kalau ketika proyek itu biasanya disatukan kembali, disatukan antara akuntansi dengan teknik, itu di proyek biasanya. Selamat datang kepada peserta didik baru.
kalian adalah generasi penerus yang siap dibimbing menuju masa depan. Nah, di SMK ini kami sekarang mencoba memberikan ilmu kepada kalian yang terupdate, yang terbaru. Kenapa bisa seperti itu? Kita lihat perkembangan teknologi di kita. Kalian bisa merasakannya sendiri. Contoh dari transportasi aja. Kita ambil contoh transportasi. Kalian tahu sekarang yang sudah dibangun dan sudah berjalan, yang stasiunnya ada di Padara. Apa itu namanya? Kereta cepat. Sudah pernah nyoba? Ada yang sudah pernah nyoba belum? Siapa yang sudah pernah nyoba kereta cepat? Oke. Ya, iya. Seandainya kita pendidikannya masih pola yang lama, sedangkan di kita teknologi sudah terus berkembang. Contoh kecil aja itu kereta cepat yang sudah ada di lingkungan kita, tetapi bahkan kita sendiri belum pernah mencoba. Dan yang membuatnya juga kita masih ekspor dari luar keretanya. Bagaimana kita bisa mengejar teknologi tersebut? Kedua, yang kehidupan sehari-hari yang sering kalian gunakan, apa contohnya? Smartphone. Smart. Artinya apa smart? Pintar. HP pintar. Kalian semua punya HP? Punya? Bisa membuatnya? Tidak. Di Indonesia ada berapa yang bisa membuat handphone? Ada beberapa merek atau beberapa pabrik? Apa? Terus? Axio, laptop. Oke, ya berarti kita masih tertinggal sangat jauh karena produk kita itu ternyata kita sebagai konsumen. Justru yang membuat itu dari negara luar. Nah, disinilah sekolah SMK itu mencoba mengejar ketertinggalan kita. Kalian sering dengar kata AI? Sering dengar gak? Apa yang sudah kalian gunakan? Pernah coba naon? Cari jawaban dino? Naon AI na? ChatGPT, kamu di WA ya naon? Meta AI. Itu contoh kecil. Sekarang dunia sudah mulai ke AI atau kecerdasan buatan. Kita paham gak cara buatnya? Kenapa ketika kita bertanya, itu jawabannya selalu benar, selalu disuguhkan dengan jawaban yang kita butuhkan. Bagaimana itu cara kerjanya? Nah, kita sudah saat ini harusnya sudah bisa melihat ke arah sana. Oh, ternyata kita tertinggal. Bagaimana kita untuk mengajar tersebut? Timbullah pada diri kalian sendiri. Kami, para guru, itu sebagai jembatan. Semuanya tergantung pada diri kalian. Kalau kalian ingin berubah, ini saatnya ketika kalian masuk ke dunia SMK. Kebiasaan-kebiasaan yang lalu silahkan dihilangkan, silahkan sambut. Jangan sampai nanti setelah 3 tahun, aduh, saya menyesal ketika dulu belajar ilmu TKRO nggak secara maksimal. Akhirnya ketika keluar gak dapat ilmu apa-apa. Tapi sekarang mumpung kalian masih awal, masih baru masuk ke sekolah, kalian tentukan jurusan yang kalian inginkan. Kalian nantinya ingin jadi apa? Silahkan kuasai ilmu tersebut. Jangan sia-siakan sedikit waktu pun selama di SMK gitu. Silahkan tanyakan kepada bapak ibu guru yang nanti akan membimbing kalian. Bu, ini di kompetensi akuntansi ini, misalkan untuk pelaporan itu harus seperti apa? Sebelum kalian sampai bisa menjadikan satu buah laporan keuangan, silahkan tanyakan terus. Sebelum kalian bisa merakit satu buah mobil, tali otomatis, terus tanyakan, terus praktekkan. Itu yang diharapkan di kurikulum Merdeka. Kalian bisa belajar timbul dari diri sendiri, bukan dari arahan bapak ibu guru. Ya, timbul dari diri sendiri.
Pembelajaran basis project yang tadi ya, P5, pembelajaran diferensiasi, penguatan literasi dan numerasi. Di sini di SMP-nya dipelajari mengenai literasi dan numerasi. Apa itu literasi? Membaca. Secara sederhananya membaca. Ada yang bisa menjabarkan? Ada yang bisa menjabarkan literasi atau numerasi? Apa numerasi? Numerasi. Ya, di kita itu di 6 hari Senin sampai Sabtu ada yang dinamakan kegiatan kokurikuler. Jadi di kita pembelajaran itu terbagi menjadi 3. Ada intrakurikuler. Intra itu pembelajaran di kelas atau di lab. Itu termasuk intrakurikuler. Ketika kalian berhadapan di kelas bersama bapak ibu guru, itu dinamakan intrakurikuler. Ada juga yang dinamakan kokurikuler. Kokurikuler contohnya di kita itu di hari Selasa ada dinamakan GELAS, Gerakan Literasi Sekolah. Itu seluruh siswa berkumpul di lapangan melaksanakan kegiatan literasi. Itu kokurikuler. Hari Rabunya kita ada Bugis, kokurikulernya. Rabu berbahasa Inggris. Kamisnya kita di tahun ini ada program baru kokurikulernya, yaitu kegiatan Kamis numerasi. Bagaimana akan memperkuat kalian dalam perhitungan. Di hari Jumat tidak ada kegiatan duha bersama. Selain duha tersebut, nanti akan ada perwakilan. Biasanya keliling setiap kelas. Contoh kelas 10 atau 1 minggu sekarang harus ada yang ceramah, harus ada yang membaca Quran, perwakilan kelasnya. Nanti itu seminggu sekali keliling. Dan di hari Sabtu itu ada olahraga atau senam, bisa jalan santai, itu tergantung nanti olahraganya. Jadi di 1 minggu itu kita full kokurikulernya, padat dari Senin sampai hari Sabtu. Kemudian ada yang dinamakan ekstrakurikuler. Kalau itu tambahan, di kita banyak ekskulnya. Ada street soccer yang kita udah tingkatannya udah kabupaten, bahkan kita udah tingkatan provinsi, perwakilan Jabar. Kalau yang suka sepak bola bisa digabung street soccer atau di futsal. Ada juga di kita ekskulnya itu jujitsu. Kita juga udah masuk Ponas ya, jujitsu. Yang hobinya berkelahi atau ingin menjaga diri itu bisa gabung di jujitsu. Masih banyak ekskul itu, nanti itu dijelaskan sama Pak Agus ya, untuk ekskul apa aja. Nah, sistem penilaian kita di kita ada yang dinamakan assessment ya. Assessment kita itu terbagi menjadi 3. Ada yang di awal, ketika sebelum pembelajaran dimulai, bapak ibu gurunya suka bertanya pada kalian nanti, apa yang kalian ketahui tentang ini? Nah, biasanya kalau ada yang bisa jawab itu menjadi nilai tambahan dari keaktifannya. Atau kalian suka dikasih kuesionernya, kertas dibagi, dia suruh diisi di awal dulu. Itu untuk mengetahui baru sampai mana pemahaman kalian di awal. Kemudian nanti ada yang dinamakan formatif. Kalau bahasa dulunya itu formatif itu ulangan harian. Ketika pertengahan kalian dikasih soal, dikasih tugas, itu dinamakan formatif. Dan di kita ada dinamakan sumatif. Ada sumatif tengah semester, ada sumatif akhir semester. Berarti 1 tahun kalian melaksanakan berapa kali ujian? Setahun kalian melaksanakan 4 ujian. Tengah semesternya 2 kali, akhir semesternya 2 kali dalam 1 tahun. Jumlah jam pelajaran per minggu. Jumlah jam pelajaran yang wajib kalian mampu dalam 1 minggu adalah 48 jam pelajaran. Dalam 1 minggu itu 48 jam. Dari Senin sampai Sabtu harus mencapai 48 jam. Kalau kurang berarti penilaian juga akan kurang. Waktu efektif belajar itu jam 6.30. Kalau hari Senin jam 6.30, pulang jam 12.50.
Selasa masuk jam 6.30, pulang jam 13.50-an. Selasa, Rabu, Kamis hampir sama, pulang jam 2-an ya. Jumat kalian pulang jam 10.50, dan di Sabtu pulang jam 12.35. Jadi yang waktunya agak senggang itu di hari Senin dan Sabtu. Selasa, Rabu, Kamis full sampai jam 2. Jumat kalian pulang sebelum Jumatan. Nah, untuk kehadiran nanti akan diakumulasi nih. Karena kehadiran masuk pada penilaian. 80% kehadiran kalian boleh ikut ujian dan boleh menyatakan kalian naik fase. Kalau di Kipo itu mereka itu bukan kelas tapi naik fase dari fase E kelas 10 ke fase E. Kelas 11 12 itu fase E, kelas 10 fase E naik ke fase E. Itu dilihat nanti kehadiran kalian. Kami sebagai guru sebulan sekali suka memantau. Di kelas ini misalkan dilaporkan oleh wali kelasnya ada satu siswa yang sakitnya 3 hari, ada satu siswa yang alfanya 2 hari. Itu dipantau 1 bulan sekali oleh wali kelas dan guru-guru SMK. Jadi ketika kalian mau izin, silahkan orang tua langsung yang izin kepada wali kelas. Jangan Bapak, Ibu, kami itu tidak salah buat ngawe-ngawe-nya. Itu gak bisa ya, kita harus sama orang tua yang lapor. Dan harus ada surat. Hari besoknya ketika sakit berarti harus membawa surat. Kalau nggak bisa ketika sakitnya berarti ada di hari besoknya untuk mengatakan, atau ketika kalian sembuh asal ada bukti sudah berobat ke dokter. Itu bisa disebut sakit. Kalau izin orang tua langsung dia telepon kalau mau izin. Dan nggak boleh adakan H-1 kecuali ada musibah, contohnya ada keluarga yang meninggal, itu beda lagi. Atau ada yang kecelakaan saudara, itu bisa diadakan. Wajib mengikuti semua kegiatan pembelajaran dan proyek. Ya, kalian harus tahu ini biasanya permasalahan terjadi nanti di akhir di kelas atau di fase F kelas 12. Biasanya ada nilai yang kurang dari KKM. Nah, di kelas 10 itu ada nilai kalian nih. Contohnya mapel matematikanya nilainya masih 50. Tetapi karena kalian juga mau remedial, nanti di kelas 11 remedialnya dibiarin. Ketika kelas 11 ada lagi nilai yang di bawah KKM, nanti akan numpuknya di kelas 12. Dan ketika kelas 12, ketika yang lain udah dinyatakan lulus, itulah yang akan menjadi hambatan buat kalian. Dari sekarang Bapak ingatkan untuk nilai setiap per semester kalian perbaiki kalau ada yang kurang, karena nanti akan menjadi syarat untuk ikut PKL. Ya, di SMK itu ada yang dinamakan PKL, praktek kerja industri. Dan untuk kalian pelaksanaannya nanti di kelas 12. Bagaimana PKLT itu ditentukan oleh sekolah atau kita cari sendiri? Ya, ini perlu kalian ketahui. Kalau di SMK Genus kita memberikan kesempatan buat kalian. Silakan kalau yang punya pengen cari sendiri di awal-awal bulan itu silakan kalian dikasih waktu 3 bulan untuk mencari perusahaannya sendiri. Tetapi kalau tengah waktunya kalian belum juga dapat, berarti sekolah yang akan menentukan kalian PKL di mana. Itu harus siap. Kalau nanti kalian ditempatkan di Cikarang, di Karawang, harus siap di Bandung. Bahkan kemarin ada yang di Bandung satu sendiri, di Purwakarta ada yang 15 orang. Itu tergantung nanti kebutuhan dari perusahaan. Karena sekolah nggak bisa menentukan kita ingin masuk satu kelas semua di perusahaan ini, nggak bisa. Itu yang menerima pasti perusahaannya. Dan biasanya suka kalau perusahaannya udah besar itu suka ada tes terlebih dahulu. Pengen berlima nih sama temannya nyari, kalian nyari perusahaan. Contohnya di PTLN, kalau akuntansi, kalau teknik mesin di Pindad misalkan. Nah, saya mau PKL-nya pengen sama teman 10 orang, datang aja ke perusahaan di sana.
Gak bisa langsung masuk, tapi kalian harus psikotes dulu. Dites bagaimana lolos atau tidak, cek kesehatannya, sehat atau tidak. Itu sama saja dengan melamar kerja, hampir sama dengan mencari kerja. Itu tantangannya di SMK itu ada praktik, dan itu menjadi pengalaman berharga buat nanti ketika lulus, kalian udah tahu nih adaptasi dengan dunia kerja itu seperti apa. Pada saya pengen yang dekat-dekat, boleh kalau ada memang ya, contohnya kalau TBSM, BK Motor dekat kan di Cikalong banyak, boleh. Cuman angka lebih bagusnya kalau menurut Bapak sebagai pengalaman itu di yang jauh. Bagaimana kalian nanti ngekos sendiri, merasakan hidup mandiri bersama teman yang biasanya makan disediakan oleh orang tua. Kalau nanti PKL di tempat yang jauh, berarti kalian harus menyediakan makan sendiri. Biasanya kasakote dibangunkan, neng cek gerubah kasihan. Seandainya nanti kalian PKL, ada yang bangunin nggak? Paling hanya alarm. Dan ketika kalian kesiangan, ya itulah yang harus kalian hadapi. Nah, jadi Bapak harapan nanti ketika nanti kalian PKL, coba di tempat yang jauh, kalau yang memang ada biaya buat ngekos. Tapi kadang-kadang perusahaan juga ada bayarannya. Itu tergantung perusahaan, bukan kita yang ngasih ya dari perusahaan. Etika belajar, disiplin, menghormati guru, tanggung jawab. Nah, di sini yang sangat genos paling utamakan yaitu etika. Segimanapun kalian handal kompetensinya, kalian jago nih bongkar pasang, kalian jago las, kalian jago di pembukuan atau keuangan. Tetapi kalau etikanya tidak ada, itu percuma. Karena di tempat kerja juga yang pertama kali dilihat adalah etika. Kumaha tetap ramah kalian, gimana sopan santun kalian, itu yang paling utama. Bagaimana cara kalian hormat kepada yang lebih tua, bagaimana hormat kepada sesama, bagaimana juga kalian hormat kepada adik-adik tingkat kalian nanti. Itu yang paling utama. Dari cara bicara, dari nada bicara, itu yang perlu kalian pelajari dari sekarang, mulai ubah. Kalau kita ingin menjadi manusia yang unggul, karena Indonesia punya target menjadi Indonesia emas tahun berapa Indonesia emas? 2045. Mudah-mudahan kita bisa sampainya di 2030 kita udah menjadi Indonesia emas. Ya, jadi Bapak titip dari sekarang etika kalian perbaiki etikanya. Segimanapun dengan siapapun, berhubungan dengan apapun dengan siapapun, etika itu nomor satu. Nah, aktif bertanya dan berpartisipasi. Kalau ada kegiatan, kalian ikut kegiatannya apa? Karena di kita banyak ekskul yang bisa menumbuhkan bakat dan minat. Sayang di sini ya, udah banyak yang lolos kejuaraan. Ada tingkat kabupaten, tingkat provinsi, tingkat nasional. Kalau keinginan kalian yang gak muncul, percuma. Itu ada dari diri sendiri. Soft tenis, kita sebentar lagi akan tingkat nasional. Kemungkinan beberapa bulan, 2 atau 3 bulan lagi, jiu-jitsu, soft tenis, itu akan mengikuti kejuaraan tingkat nasional. Nah, itu peluang kalian ini ada jalan nih untuk kalian menjadi atlet terkenal. Badminton. Di kita itu badminton udah ke tingkat kabupaten ya. Silakan ikuti ekskulnya. Street soccer. Tahun kemarin memang kita nggak juara di street soccer di nasional. Kita baru sampai ke Jakarta. Ketika tingkat provinsi kita kalah. Tetapi kalau di tingkat provinsi di Jabar kita juara kedua street soccernya. Bisa juga mungkin di tahun kalian nanti untuk kalian menjadi juara pertama tingkat nasional, ya. Tapi yang paling penting itu apa? Konsistensi, latihan. Atau sehari 2 hari semangat latihan, kali tuna semangat deh. Karena hasil itu dilihat dari prosesnya, cuma prosesnya ya. Kamu malas-malasannya, bagaimana mau jadi juara?
Nah, ketika kita kurikulum merdeka, guru sebagai fasilitator pembelajaran. Kalau di zaman dulu konsepnya seperti ini ya, guru itu ceramah. Tetapi di kurikulum merdeka kebanyakannya kalian yang cari materi sendiri. Guru ada fasilitasi. Kalian yang timbulkan rasa ingin tahunya. Oh, ini seperti apa? Kebanyakannya dibuat kelompok dan dikaitkan dengan kehidupan nyata. Siswa sebagai subjek aktif belajar, kolaborasi guru dan siswa sangat penting. Nah, ini perlu dilakukan kolaborasi dari berbagai hal. Itu di kurikulum merdeka. Oke, sebelum ke penutup, ini supaya sebagai gambaran kalian ke depannya, supaya sekolahnya enggak hanya sekedar sekolah lulus, tetapi kalian benar-benar mencari ilmu yang nyata, ya. Kita coba dulu. Siapa namanya? Irfan siapa? Asal SMP PKP muncul. Kenapa masukin? Mau belajar lebih lanjut Pak. Cita-citanya apa? Polisi. Tujuannya berarti jurusan apa? Otomotif 2 di TBSN ya. Bisa juga nanti ketika udah lulusnya bisa lanjut kuliah. Oke. Boleh tahu kamu bekal seharinya berapa? Genus ke sini? 20 Pak. 20. Oke, ada yang bawa handphone? Bisa buka kalkulator? Coba buka kalkulator handphonenya. Kita cek dari satu siswa yang barusan ya. Atau mau kalian cek sendiri boleh. Kalian bekal berapa? Silakan cek ya. Bekal kalian masing-masing. Tuliskan di kalkulatornya. Bekal kalian berapa? Silakan ketik di kalkulatornya. Berapa? Udah diketik? Kali 6. Coba kalikan 6. Berapa? 120. Udah dikali 6 semua? Kali 4. Apa? 480 kali 12. Kali 12. Berapa? 5.760. Ada yang sampai 5 juta ya. Kali 3. Berapa? Boleh kali 3? 12 juta. Ada yang lebih 12 juta? Berapa? 17 juta. Berapa? Siapa yang 38 juta? Apa itu? Apa coba? Itu bekal kalian ya. Selama kalian sekolah 3 tahun, itu bekal kalian saja sampai segitu. Puluhan juta kan? Puluhan. Bagaimana orang tua kalian membiayai kalian untuk pendidikan ini? Kita hanya lihat dari bekal saja itu. Belum lihat yang lain-lain, belum tugas, belum apa, belum nanti praktekin kalian. Dari bekal saja udah puluhan juta. Jadi, dia Bapak ingin tekankan, jangan sia-siakan. Ketika orang tua kalian udah percaya pada kalian, udah memberikan modal untuk kalian sekolah, mengeluarkan uang berpuluh-puluh juta, manfaatkan. Ketika kalian nanti belajar 3 tahun,
manfaatkan perharinya. Kalau kita nggak kerasa ya sehari minta 20.000 untuk bekal anak kecil, tetapi kalau kita kalikan, ternyata selama 3 tahun untuk bekal saja udah puluhan juta. Belum untuk nanti ketika kalian pakai, belum nanti uji tom atau kalian keluar biaya kosan apapun itu, belum seragam, buku dan yang lainnya. Nah, jadi dari itu Bapak berharap dari sini sadar, oh ternyata biaya pendidikan itu mahal. Jadi kita manfaatkan waktu kalian buat menuntut ilmu dari Bapak Ibu guru nanti selama 3 tahun, jangan sia-siakan. Selama 3 tahun di Genus, Bapak ini kalian nanti kalau tidak bekerja, ada yang melanjutkan kuliah ya, karena kuliah itu penting. Melanjutkan kuliah, tidak bisa kuliah, kalian buka usaha. Bisa nggak sekarang masih setelah gini sambil usaha, bisa nggak? Contohnya usaha apa? Ayo sambil usaha tuh dia. Siapa? Yang udah punya usaha siapa? Ada gak yang punya usaha? Apa? Kalau kecil-kecilan jual pulsa misalkan, ada gak? Ada? Jual voucher? Ada yang suka live streaming? Terima, kayaknya mana kayak oke? Tapi nama-nama yang aneh ya. Anu gaming, live streaming gaming, ayo tuh. Ulah main game, gue nggak tergabung. Tapi dari sekarang mulai coba jadikan penghasilan buat bantu uang jajan kalian. Ya, itu mungkin titik pesan dari Bapak dari tadi pembahasan mengenai apa saja yang nanti akan kalian pelajari. Nanti kalian beradaptasi perharinya ke depan seperti apa. Tapi Bapak titip yang pertama jaga etika ya, sampai manapun juga, dimanapun tetap etika itu yang paling utama. Kemudian manfaatkan waktu kalian, mumpung kalian masih baru masuk, masih muda, manfaatkan dan serap ilmu semua nama di sekolah di SMK Genus ini. Sekali lagi Bapak titip jaga etika, itu yang pertama. Sekian dari Bapak, semoga kegiatan MPS-nya lancar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.